Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 5, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang penting. Oke, baiklah. Setelah kemarin ikut PTS, sekarang kita melanjutkan pembelajarannya. Berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelumnya, marilah kita membaca Al-Quran, Quran Surat An-Nisa, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, nanti anak-anak bisa dihafalkan. Barangkali nanti saat UAS itu muncul soal ayat Quran Surat An-Nisa. Silakan boleh dihafalkan. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti bacaan atau dibaca. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua, hadis. Hadis artinya sunnah. Sunnah adalah jalan, tabiat, dan kehidupan. Sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu disebut hadis. Ketiga, ijtihad. Ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran sangat banyak sekali. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran merupakan hujjah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Al-Quran sebagai hukum, dan masih banyak lagi tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Betul.
Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Itu Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an merupakan hujah. Nah, nanti anak-anak bisa cari yang informasi lebih luasnya tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah. Dalam Al-Quran, segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW dijadikan Al-Quran sebagai hujah. Nah, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, betul. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekah dan sekitarnya untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditunjukkan Rasulullah SAW kepada mereka. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, sedangkan kitab-kitab terdahulu tidak dikatakan demikian. Kenapa? Karena adanya jaminan keautentikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatuhannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran, kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. Next. Nah, kandungan Al-Quran: 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 5. Kisah dan cerita. Asas Al-Quran dalam menerapkan hukum: meniadakan kesulitan. Yang A, ketika berpergian boleh mengqashar dan menjamak sholat sesuai dengan syarat-syaratnya, gitu. Artinya ketika kita berperjalanan jauh, berpergian sangat jauh, itu boleh mengqashar dan menjamak sholat. Jadi kita sholat tapi boleh diqashar dan boleh dijamak. Yang B, ketika sulit melaksanakan sholat dengan berdiri maka boleh melakukan dengan cara duduk dan seterusnya. Itu ya. Baca juga Quran surat Al-Maidah. Hadis. Secara bahasa arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Macam-macam hadis itu ada banyak. Pertama, hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan yang keempat hadis hamiyah. Hadis qauliyah yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran beserta isi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan menganjurkan akhlak yang mulia, itu hadis qauliyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya seperti cara sholat, cara haji, cara berwudu dan lain sebagainya. Itu hadis fi'liyah. Next. Pembagian hadis. Pembagian hadis di sini dua.
hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca indranya, yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Hadis ahad dibagi menjadi 3, ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis hasan, hadis yang periwayatannya sanad dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tapi kurang teliti, meskipun tidak ada keganjilan keganjalan maksudnya ya. Hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hadis sahih, hadis yang periwayatannya atau sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, periwayatannya juga tidak ada keganjalan dan kecacatan. Hadis dhaif, hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Itu gampang. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sebagai satu hukum memiliki 2 dalil, pertama nas Al-Quran dan kedua nas hadis. Kedua, sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan salat, menunaikan haji, membayar zakat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bayan tasrir, yaitu menentukan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misal diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Tuh, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengannya. Oke, selanjutnya ijtihad. Ini ijtihad yang ketiga. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud yang berarti bersungguh-sungguh dan jahad yang berarti sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketepatan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Syarat menjadi mujtahid: 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. 3. Memahami ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. Yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Itu termasuk syarat-syarat menjadi mujtahid. Bentuk ijtihad: yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas. Ijma, apa itu ijma? Menurut bahasa artinya sepakat atau setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh, ketetapan hukum melalui ijma di antaranya adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ya, sekarang bahas yang qiyas. Qiyas ini yang kedua. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, bir bintang, dan lain-lainnya.
karena sama-sama memabukkan. Kemudian hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum. Pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama betul. Menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis, gitu ya. Selanjutnya, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, alhamdulillah materi kali ini selesai. Silakan bisa disimak ulang lagi materinya. Selamat belajar dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.